Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bertatap muka lagi, berjumpa lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir di majelis kita. Adapun malam hari ini daripada syarah nukilan klasik kitab Ma'rifat Banjar, kitab klasik daripada ulama Ma'rifat, khususnya daripada ulama Banjar dan pada umumnya daripada ulama Ma'rifat, daripada seluruh daripada dunia. Alhamdulillah malam hari ini kita sedikit membagikan pegangan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala tentang perihal mengenal diri atau perihal tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini perihal masalah bab pegangan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala tentang perihal ilmunya, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam hari ini mungkin sedikit saja yang kita bacakan pegangan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali-wali Allah di tanah Banjar sangat banyak dari hulu ke hilir. Dari zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terus Datu Sanggul, Tanah Muning, Tatakan Rantau, terus lagi Datu Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari, dilanjutkan beberapa generasi lagi seperti Datu Abdul Samad Bakumpai, Datu Hasan Negara, dan banyak lagi ulama-ulama Ma'rifat khususnya daripada tanah Banjar. Nah, malam hari ini kita bagikan sedikit pegangan daripada ilmu Ma'rifat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya. Baik, kita mulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun pegangan daripada wali-wali Allah diantaranya ilmunya perihal mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang sebenarnya diri adalah hayat. Nah, jadi adapun yang sebenarnya diri itu adalah hayat. Hayat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hayat itu artinya hidup
Nah, jadi hayat itu tentu artinya hidup. Jadi yang sebenarnya diri itulah hayat. Jadi hayat itu hidup. Nah, hayun adalah maha hidup. Jadi sebenarnya diri itu hayat. Jadi sebenarnya diri itu hidup. Nah, bila hidup itu disebut hayat. Jadi bahasa Arabnya hayat. Nah, hayat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam pengertian bahasa kita, hayat tadi adalah hidup. Jadi yang sebenarnya diri itulah hayat. Dan sebenarnya hayat ialah roh. Nah, jadi yang sebenarnya diri tadi disebutkan Tuan C, sebenarnya diri itu hayat. Jadi yang disebut diri itu hidup atau disebut hayat. Yang sebenarnya hayat itu roh. Jadi yang hayat itu adalah roh. Tadi roh itu apa? Roh, nah, tentu kita sudah penjelasan roh mungkin beberapa bab tentang pengajian yang telah lalu yang disebut dengan perihal roh. Jadi roh itu rupanya, bentuk rupanya tadi adalah sama persis dengan diri jasmani. Sama persis dengan diri jasmani. Cuma perbedaan roh itu, roh tidak memiliki bayang-bayang. Roh juga disebut aryah, aryat yang artinya angin tadi. Nah, mungkin ada nanti hubungannya tadi. Jadi angin itu saking halusnya, aryat. Jadi ada istilah roh itu pun disebut aryat, yang aryat itu artinya angin. Ada juga yang menyatakan demikian tadi. Cuma roh itu tadi setelah diri, nah diri tadi itu sebenarnya diri tadi adalah hayat. Sebenarnya hayat itulah roh. Mana itu roh? Bila ada jasmani tentu ada rohani. Rupa rohani tadi adalah sama persis dengan diri jasmani. Bagaimana melihat rohani ketika engkau tidur? Ketika tidur itu itu nampak diri rohani. Bila tidak sama dengan diri kita berarti bukan rohani kita. Nah, atau bila melihat di jalan itu malam-malam ada disebut roh gentayangan, cuma ada bayang-bayang. Bila ada bayang-bayang itu bukan rohani. Jadi bukan roh tadi tidak ada bayang-bayang. Nah, jadi roh tadi tidak ada bayang-bayangnya. Kalau kita lihat di cermin tadi diri kita tak ada bayang-bayang, lihat di samping tak ada bayang-bayang. Pencirian apa kira-kira itu? Nah, pencirian akan berpulang ke rahmatullah. Wallahu alam tadi. Masanya kita tahu, bila kita lihat diri kita tidak ada bayang-bayang, kalau ada bayang-bayang lagi sedikit pun tidak ada. Tapi orang lain melihat aja. Cuma kita kada melihat bayang-bayang. Ataupun ketika bercermin kada nampak lagi wujud diri. Di cermin itu tak nampak lagi wujud diri engkau. Nah, sama kalau melihat itu tadi tak ada lagi bayang-bayangnya. Nah, kalau Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bayang-bayang. Beliau duduk di bawah terik matahari kah, berdiri di bawah terik matahari, tidak ada bayang-bayangnya. Kalau kita kada ada bayang-bayang, nah bisa cepat pulangnya tadi. Nah, wallahu alam tadi.
Kemudian tadi roh itu adalah sebenarnya nafas. Jadi ketika dia masuk, si nyawa tadi masuk, hayat tadi masuk ke batang tubuh, si hayat masuk ke batang tubuh jadi nyawa. Ketika dia keluar masuk, lalu diri tadi bernama nafas. Jadi sebenarnya diri tadi hayat. Ketika dia masuk ke batang tubuh, itu disebut nyawa. Ketika dia keluar masuk, kerjaannya si roh tadi kerjaannya keluar masuk, karena ariyat tadi, angin tadi keluar masuk keluar masuk. Jadi roh tadi ketika keluar masuk maka bernamalah dia nafas. Si roh tadi disebutkan ariyat, yang artinya adalah angin. Nah, mungkin dalam pengertian lain ada yang disebut roh tadi yang lain daripada diri jasmani. Nah, disebut juga nafs, jiwa. Nah, sebenarnya jiwa ya nyawa. Nah, jadi pengendali nyawa itu roh tadi. Tentu nyawa dan roh bahasanya berbeda. Nah, jadi roh tadi kan sama persis dengan jasmani. Jadi kenyataan rohani bagaimana? Ketika engkau tidur tuh, nah bila hendak melihat roh, tidur tadi, nah nampak roh. Jadi alam tidur itu sama dengan alam rohani. Bila alam jasmani, ya alam nang nampaknya tadi adalah batang tubuh lahir. Jadi roh, nah roh tadi keluar masuk. Nah roh tadi, maka disebutlah dia nafas. Roh tadi keluar masuk. Jadi sebenarnya nafas adalah diri kita juga. Nah keluar masuk itu diri juga. Kemudian nafas itu sebenarnya nafas adalah rahasia. Nah, jadi sebenarnya nafas itu rahasia. Mungkin sudah dijelaskan yang namanya rahasia tadi letaknya antara turun naik nafas. Jadi yang disebut rahasia tadi antara turun naiknya nafas. Apa bunyinya biasanya turun naik nafas itu apa? Pas Nawi, apa bunyinya turun naik nafas tadi? Apa bunyinya? Allah bah. Ho Allah. Ho itu naik kah turun kah? Naik bah. Nah, ketika naik ho, ketika turun Allah. Nah, jadi antara turun naiknya nafas itu rahasia. Ho tadi adalah Muhammad. Bila jadi damir ho tadi adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad bila naik itu Muhammad karena Muhammad nang berjumpa Allah. Bila turun tadi Allah, itu kah? Naik ho, turun Allah. Nah, jadi antara turun naik nafas disebut rahasia. Yang rahasia itulah antara Allah dan Muhammad. Antara turun dan naiknya nafas, antara hu dan Allah itu disebut rahasia. Kenapa disebut rahasia? Kalau tidak naik lagi, nah berarti dia bertahan. Kalau tidak turun lagi, bertahan juga. Jadi yang disebut rahasia ialah Allah, ialah Muhammad. Ketika turun naik, atau disebut dalam bahasa tasawuf disebut tanajul tarfi, artinya naik turun naik nafas. Ada naik, ada turun. Ho, nah naik tadi ho, turunnya Allah. Jadi si ho, nah bila naik si ho, bila turun si
Allah. Antara turun naik nafas disebut rahasia. Nah, inilah yang disebut dengan sir. Sir itu rahasia Allah, rahasia Muhammad. Yang disebut rahasia tadi ialah Allah, ialah Muhammad. Itulah yang disebut rahasia. Ia Allah, ia Muhammad. Bila naik Muhammad, bila turun Allah. Nah, nang naik di siapa? Nah, turun nang yang naik tadi naik turun. Nah, bila naik Muhammad, bila turun Allah, itu juga. Jadi tidak artinya namanya aja dua, cuma orangnya tadi. Kalau orang ini bukan orang lah, jangan salah kaprah, hanya contoh dan misal, cuma namanya saja. Kalau naik Hu, kalau turun Allah. Nah, Hu tadi adalah damirnya Muhammad Rasulullah, kekasihnya Allah. Turun naik, turun naik. Nah, jadi bila naik Muhammad, bila turun Allah. Nah, ini disebut rahasia, atau dalam bahasa Arab disebut sir tadi. Jadi yang disebut rahasia ya Allah, ya Muhammad, itu disebut dengan rahasia tadi, atau disebut dengan sir. Maka kepada diri kita, bila kada naik lagi pang napasnya apa? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau napas ini tidak naik lagi, nah tentu akan disebut meninggal dunia. Kalau napas ini tidak turun lagi, si Hu ini kada turun lagi. Karena si Hu ini turun, lah membawa syariat namanya. Nah, naik tuh apa? Hu, nah, naik berjumpa Allah tadi Hu. Hu tadi nasi Muhammad naik. Nah, naiknya itu disebut mi'raj. Nah, naik tuh, naik. Pas naik berjumpa Allah. Jadi perjumpaannya antara turun naik napas sejenak. Perjumpaannya antara turun naik napas. Maka bila membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, turun naik napas diatur. Bismillah naik, Alhamdulillah turun, Ar-Rahmanir-Rahim naik lagi, turun, naik, turun, naik. Napas tuh nah diatur, turun, naik, turun, naik. Setelah tuh Bismillahirrahmanirrahim, naik napasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, turun. Karena naik lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, naik. Nah, ketika membaca Fatihah tuh turun naik napas tuh seirama. Nah, turun naik napas. Kayak tujuh berzikir tadi. Nah, sama aja. Jadi ketika sholat tuh merah tadi mana nih? Nah, dari zat nih tadi, dari roh tadi. Nah, jadi Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Nah, antara turun naik napasnya tadi. Nah, karena yang berjumpa Allah ialah diri Muhammad tadi. Nah, sebuah balon. Nah, balon tahu kan balon? Nah, balon kecil kah yang besar kah? Itu bisa terbang karena ada apa? Karena ada zat tadi. Nah, zat tadi yang bikin dia terbang naik. Sebuah zat. Begitu pula diri daripada si diri insan tadi. Jadi sebenarnya diri turun naik tuh zat tadi yang membuat naik. Nah, karena mi'raj tuh berjumpa Allah tadi disebut naik tadi. Tanajul tadi, tarki tadi, turun naik napas. Hu tadi naik, nah naik. Setelah naik berjumpa Allah, nah di situ ada namanya berdialog lawan Tuhan, bermunajat, berkata-kata. Turun si Muhammad nih lalu membawa syariat tadi. Apa syariatnya? Ndak ke kabun, ndak ke ladang, ndak puasa, ndak berbuat sesuatu. Ketika diri Muhammad tadi berjumpa Allah, naik cut, naik.
Jadi naik, naik. Jadi mi'raj itu lenyap, tiada lagi mempunyai diri. Jadi sebab ini Muhammad tadi naik. Jadi ketika mi'raj tadi, diri Muhammad tadi berjumpa Allah, lalu di sana dapat namanya perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajinya kepada diri kita lah, jangan kepada di luar diri, karena salah pemahaman kita tadi. Jadi sebenarnya hamba siapa? Ya diri Muhammad. Dia sihu tadi, si hamba. Hamba tadi naik menjumpa Allah. Ketika turun lalu membawa syariat, lalu bunyinya Allah. Allah. Lalu dibawa syariatullah. Jadi syariat tadi adalah syariatullah yang dibawa oleh sihu tadi. Kalau tadi yang naik naik, dia meresap ke otak seluruh batang tubuh. Naik tadi. Maka dia akan membawa perintah tadi. Inilah yang namanya syariatullah. Daripada Muhammad tadi, lalu Muhammad membawa syariat kepada diri tadi. Jadi sebuah balon bisa terbang, dia naik ke angkasa karena ada jet. Begitu pula diri kita tadi terbangnya dengan jet tadi. Jatullahi ta'ala tadi. Jadi yang sebenarnya napas tadi disebut rahasia. Ini pula menjadi rahasia hidup dan mati daripada si manusia. Yang disebut rahasia mati daripada manusia tadi ialah turun naiknya napas meja. Jadi masa atau waktu secara garis besar dibagi menjadi 3. Napas yang telah lalu, napas kita yang sudah keluar nih, itu yang telah lalu. Kemudian yang kedua adalah napas kita yang sekarang. Kemudian yang ketiga, napas kita yang akan datang. Napas kita yang sekarang yang sudah terlewat, tak tahu lagi kita. Kalau kita mau ukur jauh-jauh, hari yang beberapa hari, bulan beberapa bulan, tahun beberapa tahun yang lalu, itu napas juga. Artinya kumpulan napas yang beberapa waktu menjadi beberapa tahun, beberapa jam. Jadi secara sederhana, secara umum, kehidupan yang terjadi pada diri insan tadi terbagi menjadi hanya dalam 3 hembusan napas. Napas yang telah lalu, napas yang sekarang, dan napas yang akan datang. Napas yang sudah lewat kita tahu lagi, ini napas yang sudah lewat. Inilah pekerjaan antara turun naik napas rihu Allahu. Ialah daripada diri si hamba. Naik. Bila naik bernama Hu, bila turun bernama Allah. Mana orangnya? Yaitu sebenarnya si napas. Sebenarnya napas siapa tadi? Si roh. Sebenarnya roh siapa? Si hayat. Sebenarnya hayat itulah diri kita. Tabulik ke diri pulang. Jadi antara turun naik napas. Jadi yang diceritakan riwayat hidup kita itu sebenarnya antara turun naik napas nih. Napas yang berapa tahun yang lalu. Kalau sudah kada bernapas lagi bang, adakah yang diceritakan lagi? Habis riwayat kita. Sudah tidak bernapas lagi. Jadi napas yang kemarin sudah terbuang, tak ingat lagi sudah. Apalagi yang tahun 20 tahun yang lalu. Jadi antara turun naik napas inilah yang menjadi rahasia teka-teki kehidupan daripada diri si manusia. Bilanya kada naik lagi, artinya di bawah tadi turun, kada naik lagi. Itu disebut meninggal dunia kalau bahasa umum. Lalu berpulang ke
rahmatullah. Kalau tidak turun lagi si hu nih tadi, kalau dia turun tadi, kalau naik napas tadi berbunyi hu. Kalau turun si napas nih berbunyi Allah. Itu sijat tadi, siroh tadi. Nah, kalau dia naik berbunyi hu, siroh tadi. Kalau turun berbunyi Allah, siroh tadi. Nah, jadi napas turun, naik napas. Jadi begitu singkatnya kehidupan kita di dunia ini tadi, hanya dalam hitungan 3 napas. Kalau kita pikir napas kita yang akan datang kira-kira bernapas sekali lagi, kada tahu kita. Apalagi mau mikir tahun depan, bulan depan, jauh sama sekali. Ini napasnya bernapas sekali lagi kadakah? Nah, kalau kada bernapas lagi, ini lapas tadi. Nah, ya inilah yang menjadi rahasia daripada kehidupan, daripada diri insan. Jadi yang disebut sir tadi, disebut rahasia, itu Allah, itu Muhammad. Yang menjadi rahasia diri, itu Allah, itu Muhammad. Paham aja kata bicara? Yang menjadi rahasia diri daripada insan ini disebut sir, disebut rahasia. Bahasa kita tuh rahasia. Itulah Allah, itulah Muhammad yang mengandung daripada diri tadi. Nah, turun, naik nafas. Nah, Allah dan Muhammad tadi beda kah? Nah, beda namanya. Nah, jadi Muhammad tuh yang banyak dipuji atau yang terpuji tadi. Nah. Kemudian yang sebenarnya rahasia itu ialah Nur Muhammad. Jadi yang sebenarnya Nur Muhammad tadi, sebenarnya rahasia itu kata Tuhan Syekh ialah Nur Muhammad. Cara turun naik nafas tadi sebut rahasia. Yang disebut Muhammad, disebut Allah, itu Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi bang apa? Nur tadi nama Allah juga, Muhammad itu nama Allah juga. Jangan kita berpikiran kacau seolah-olah ada yang lain selain daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma namanya aja. Seperti nafas dan roh tadi, padahal bendanya itu juga. Seperti yang disebut diri dan hayat, kalau bahasanya beda, ya diri dan hayat jauh berbeda. Si hayat tuh hidup, nah sedangkan diri itu adalah identitas daripada si insan manusia. Jadi diri itu ikungan manusia tuh, nah diri tahu kata ikungan manusia. Nah, kalau ikungan sapi apa? Kakinya, bulu, kulit, darah, dagingnya, tanduknya. Nah itu ikungan sapi, ekor sapi. Keseluruhan itu tadi disebut diri sapi. Nah ikungannya tuh nah disebut diri tadi, baik lahir maupun batin. Nah contoh misal kepada sapi, nah kepada diri kita bang, nah termasuk yang namanya hayat, termasuk namanya nyawa, termasuk namanya sir atau roh tadi. Jadi yang sebenarnya rahasia adalah Nur Muhammad. Dan sebenarnya Nur Muhammad adalah tubuh kita ini juga adanya. Jadi kata Tuhan Syekh, yang sebenarnya Nur Muhammad itu tubuh kita juga, tubuh lahir, tubuh batin tadi. Jadi Nur itu artinya cahaya. Muhammad tadi adalah nang mulia. Artinya cahaya yang begitu mulia, yang agung, yang nampak itu nah adalah kemuliaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi saking nampaknya wujud zat Allah itu,
nur yang mulia, yang agung tadi, yang begitu terang benderang itu adalah daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nur